Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam Ijtima' Ulama menyatakan bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran agama Islam. Khilafah adalah fardun, adalah wajib. Itu adalah kesepakatan ulama. Tidak ada satupun ulama yang tidak sepakat bahwa khilafah adalah kewajiban agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Dewa Tangsel yang dirahmati Allah, alhamdulillah kabar gembira untuk seluruh kaum muslimin di Indonesia, karena Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam Ijtima' Ulama yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 November dalam salah satu fatwa dari 7 fatwa menyatakan bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran agama Islam. Oleh karena itu, tidak boleh menstigma khilafah, ajaran khilafah dengan stigma-stigma yang buruk seperti terorisme, radikalisme, dan sebagainya. Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam sebagaimana sholat, sebagaimana zakat, sebagaimana puasa, sebagaimana muamalah, sebagaimana munakahat, dan seterusnya. Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, sehingga mencela khilafah sebagai ajaran Islam sama saja mencela sholat misalnya, atau menjelek-jelekan puasa Ramadan, ya, atau menghina syariat zakat misalnya. Tidak ada bedanya. Jadi patut dipahami oleh seluruh kaum muslimin hari ini bahwa kita tidak boleh lagi ragu, malu, atau takut, ya, untuk menggunakan istilah khilafah, untuk mengakui khilafah sebagai ajaran dari agama kita, untuk mempelajari lebih dalam lagi perihal khilafah ini, sebab khilafah adalah salah satu ajaran Islam yang juga banyak dilupakan hari ini. Sahabat Dewa Tangsel dimanapun Anda berada, sesungguhnya tanpa fatwa MUI pun khilafah memang ajaran Islam dan memang sudah disepakati. Kalau kita mundur ke belakang, ya, sudah disepakati oleh para ulama dari 4 mazhab, sebagaimana Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah menyatakan, ya, ittafaqal a'immah ala annal imamah fardun. Ya, para imam mazhab, kalau kita sebut tadi imam mazhab, ya, mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya bersepakat, para imam mazhab bersepakat bahwa imamah atau kepemimpinan dalam Islam atau istilah lainnya khilafah adalah fardun, adalah wajib. Nah, itu adalah kesepakatan ulama. Tidak ada satupun ulama yang tidak sepakat bahwa khilafah adalah kewajiban agama. Kita mundur lagi ke belakang. Ternyata khilafah juga adalah kesepakatan sahabat, ijma' sahabat, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Haytami, ya, beliau berkata, anna sahabata ajma'u ala anna nasbal imami ba'da inqiradi zamanin nubuwah wajibun. Para sahabat ridwanullah alaihim telah berijma' bahwa mengangkat khalifah, melantik khalifah, mengangkat pemimpin untuk umat Islam menjalankan syariat Islam setelah berlalunya masa kenabian, setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara yang wajib. Itu kesepakatan sahabat. Dan kita tahu bahwa ijma sahabat adalah salah satu dalil, adalah salah satu hujjah, sumber hukum Islam. Oleh karena itu, seorang muslim, siapapun dia, tidak boleh mengingkari ijma sahabat. Bahkan para ulama mengecam orang yang mengingkari ijma sahabat, dia telah meruntuhkan fondasi agama, dan terancam orang seperti itu bisa keluar dari agama. Karena ijma sahabat atau kesepakatan sahabat itu adalah hujjah atau dalil. Sahabat Dewa Tangsel dimanapun Anda berada, namun ada catatan di sini, bahwasanya khilafah tidak bisa dipandang hanya sebagai salah satu opsi atau pilihan di antara sistem pemerintahan di dalam Islam. Jika kita lihat merujuk kepada apa yang dicontohkan, diteladankan oleh
baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, kita tidak akan menemukan sistem lain, alternatif lain yang diterapkan oleh generasi tersebut kecuali khilafah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Sunnah berarti ajaran. Apa ajaran di bawah Nabi SAW dalam pemerintahan? Tentu saja sebuah negara, sebuah pemerintahan yang mendasarkan pemerintahannya itu di atas akidah Islam dan didirikan demi untuk menerapkan syariat Islam. Itulah definisi dari sistem pemerintahan khilafah, dan itu dijalankan oleh Nabi SAW dan dijalankan oleh para sahabat. Silakan dicari apa yang dijalankan oleh para khulafah rasyidin selain khilafah. Adakah yang lain? Ya, tidak lain tidak bukan khulafah rasyidin. Ya, menjalankan pemerintahannya dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka dibayat untuk menjalankan syariat Islam. Mereka meletakkan kedaulatan di tangan syariat, kedaulatan ada di tangan Allah. Itulah garis besar definisi khilafah dan tidak ada selain itu. Apakah ada kemudian misalnya di dalam masa khulafah rasyidin ada sistem pemerintahan yang meletakkan kedaulatan di tangan manusia misalnya? Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq misalnya, zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim, adakah di antara mereka yang dalam salah satu fragmen khilafahnya atau fragmen pemerintahannya kemudian pernah mengalihkan kedaulatan hukum kepada selain Allah, pernah mengalihkan dasar rujukan hukum kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah? Pasti jawabannya tidak pernah. Maka oleh karena itu tidak pernah ada alternatif lain, tidak pernah ada contoh lain ya selain khilafah dalam hal sistem pemerintahan yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah SAW sendiri juga menyatakan kepada para sahabat bahwa sepeninggal dirinya akan ada banyak khalifah. Kanas Banu Israil tasusuhumul anbiya. Jadi Bani Israil itu dulu diperintah oleh para nabi. Pemimpin mereka adalah para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap satu orang nabi itu meninggal sebagai pemimpin umatnya, umat Bani Israil, Allah ganti dengan nabi berikutnya. Wa innahu la nabiyya ba'di. Rasulullah SAW menegaskan tidak ada nabi setelahku. Ya. Wasatakunu khulafa fataktsur. Ya. Tidak ada nabi setelahku, akan tetapi akan ada banyak khalifah dan mereka itu banyak. Ya, mereka itu banyak. Jadi Nabi SAW sendiri sudah menegaskan bahwa sepeninggal dirinya SAW akan ada khalifah. Berarti para pemimpin yang menggantikan kepemimpinan Nabi SAW tidak lain sebutannya adalah khalifah. Walaupun para fuqaha membolehkan penyebutan yang lain semacam sultan atau imam atau amirul mukminin. Tetapi substansi yang hendak digarisbawahi di sini adalah sistem pemerintahan yang meletakkan kedaulatan di tangan Allah, meletakkan kedaulatan hukum di tangan syariat, mendasarkan pemerintahnya pada Alkitab yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, sahabat dakwah langsung dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam hendaknya kita tidak lagi paranoid, tidak lagi ketakutan, apalagi bersikap menjelekan, apalagi terjangkiti Islamofobi, kecenderungan untuk takut kepada ajaran Islam sendiri, di mana itu ajaran agama kita tidak boleh takut lagi. Ya, kita harus secara jujur mengakui bahwa semua ajaran Islam ini adalah turun dari Zat yang Maha Tahu, Zat yang menciptakan kita. Karenanya tidak ada pengabdian, penghambaan yang lebih baik kepada Allah dibandingkan taat, menjalankan ketaatan, mengikuti dan manut kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selengkapnya Anda baca di Buletin Kafah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.